Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa, kita masih bersama dalam program Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan atau Ustaz-Ustaz akan membacakan sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami persilakan terlebih dahulu dari Jamaah Masjid An-Nizam atas nama Pak Yaya ya. Boleh berdiri, silakan Pak Yaya untuk disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang saya tanyakan, ciri-ciri orang yang memiliki sifat malu dan sifat menumbuhkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Aryan, ada dua pertanyaan, bagaimana mengetahui ciri-ciri orang malu dan bagaimana meningkatkan rasa malu terhadap Allah. Yang pertama, ciri orang yang punya rasa malu itu ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak pernah enak untuk diam. Selalu gelisah. Aduh, gak enak hati. Itu ciri pertama. Jadi ketika melakukan kesalahan, ada kegelisahan, kecemasan yang dia rasakan. Yang kedua, dia akan melangkah hidup dengan kehati-hatian. Yang ketiga, orang yang punya rasa malu kepada Allah, dia ketika melakukan satu kesalahan, maka akan cepat bertaubat kepada Allah. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa malu kepada Allah? Satu, banyak-banyak kita mentafakuri apa yang sudah sampai dari Allah kepada kita. Yang kedua, banyak-banyak kita muhasabah dari apa yang sudah sampai kepada kita, kita itu melakukan apa terhadap pemberian Allah dan Allahnya. Yang ketiga, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Tafakur, terus introspeksi, lalu berikutnya bertaubat kepada Allah. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Ustaz Aryan Fakih atas jawabannya. Kami persilakan Ustaz Deban untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami. Boleh dibuka Ustaz Deban atas nama Smile Tanti Ustaz Deban. Boleh dibacakan pertanyaan lalu dijawab sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nih, saya Tanti, baik saya Deban gitu ya. Jadi kayak MC itu. Saya Tanti, izin tanya Ustadz, apa hakikatnya rasa malu dan tahu diri? Lalu apakah akhwat yang rajin ibadah tapi tidak menutup aurat di luar sholat masih dapat pahala? Jazakumullah khairan katsir atas pencerahannya. Baik, yang pertama hakikat malu, tadi dijelaskan di awal bahwa al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu hakikatnya adalah cabang daripada iman. Jadi orang yang punya iman tinggi, malunya juga pasti tinggi. Yang kedua, apa itu hakikat tahu diri? Tahu diri itu adalah kecerdasan emosional untuk memahami sesuatu dari batasan-batasan tertentu. Jadi kalau orang hidup di dunia ini tidak tahu diri, dia akan terjerumus, dia akan celaka oleh perilakunya sendiri, Pak. Saya mohon maaf, mohon izin, saya kalau di depan saya ada orang yang lebih sepuh, ada guru saya, sampai hari ini saya tidak pernah berani untuk menjadi imam sholat. Kalau di belakang ada guru atau ada orang tua saya. Karena saya tahu diri, saya belajar agama dari mereka. Ini kadang-kadang orang pulang dari kampus, setelah jadi sarjana, pulang dari pesantren, datang ke rumah karena yang di rumahnya kiainya tidak bergelar, lalu dia punya gelar, sok-sokan maju ke depan. Itu namanya tidak tahu diri, kecerdasan emosionalnya kurang. Akhirnya karena sok tahu, bacaannya juga jadi ngawur, Bu. Baca ina atau ina aja nggak tamat-tamat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Balik lagi tuh karena sok tahu. Diikutin nama yang belakang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati semua itu. Kenapa? Karena sok tahu. Jadi malu itu bagian dari iman dan tahu diri adalah kecerdasan emosional bagaimana kita membatasi diri-diri kita dari hal-hal yang sudah ditentukan. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah akhwat yang rajin sholat kemudian di luar sholat dia masih mengumbar aurat, masih dapat pahala? Dia dapat pahala dari sholatnya dan dapat dosa dari tidak menutup auratnya. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Deban atas jawabannya. Kami persilakan Ustadz Aryan untuk membacakan atas nama Husna Laili yang sudah masuk lewat Instagram kami. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa malu di tengah era digitalisasi seperti ini? Ketika berselancar di medsos seperti TikTok dan sebagainya.
Demikian dan terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Orang berbuat sesuatu ketika memang bisa dengan keimanannya, dia akan menjawab dengan keimanannya. Tapi ketika imannya masih lemah, maka apa yang harus digunakan untuk mengukur sejauh mana efek yang akan muncul ketika kita berbuat sebuah kesalahan? Gunakan akal sehatnya. Kalau kita tidak bisa menjaga rasa malu di era digitalisasi seperti sekarang ini, coba contoh posting. Bunda yang di sini ada yang usianya 85, misalkan pakai baju you can see like mong, you itu kamu, can itu bisa, si itu lihat, kamu bisa lihat lek itu kelek, mong yang katemong. Jadi kamu bisa lihat kelek yang katemong, lalu Bunda bikin vlog, di-upload di TikTok, lalu tersebar sampai ke Nigeria. Bagaimana efeknya kira-kira? Oh ini ceedoh ternyata. Orang Jakarta, aib bisa meluas, rekam jejak tidak bisa dihapus ketika sudah menyebar kemana-mana. Itu jadi salah satu pertimbangan bagaimana untuk kita memikirkan, oh malu ternyata kalau kita salah menggunakan media sosial. Baik, terima kasih Ustadz Aren Fakih atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Begitu berikut juga Ustadz Deban yang tadi telah memberikan tausiah dan juga jawaban-jawabannya. Nah, masih ada sedikit waktu Ustadz Deban untuk bisa memberikan intisari ataupun kesimpulan dari tema besar kita pada siang hari ini, yaitu malu cerminan iman. Fadhal Ustadz Deban. Baik, hakikat malu yang sesungguhnya ketika kita di dunia punya rasa malu, bagus. Malu kepada Allah, bagus. Malu kepada diri sendiri, bagus. Malu kepada tetangga, kepada sosial, bagus. Tapi ada malu yang ini malunya sudah level atas, Bu. Apa? Nanti di akhirat mata kita akan diperlihatkan terhadap maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita pernah menggibah orang, mata kita sendiri yang akan melihat bagaimana bibir kita menggibah orang lain. Mungkin di antara kita ada yang pernah riba, mata kita di akhirat diperlihatkan bagaimana ketika kehidupan dunia kita melakukan riba dan sebagainya, orang mabuk, zina dan sebagainya. Nanti mata kita sendiri yang melihat kesalahan kita saat kita hidup di dunia ini. Maka malu yang paling malu di antara yang malu adalah saat mata kita melihat kejelekan dan perbuatan dosa kita nanti di akhirat. Oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah agar apa yang menjadi kesalahan kita semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan kita semoga nanti menjadi wasilah sababiah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, diperlihatkan rasa malu yang tertinggi ketika di akhirat nanti kita dipertontonkan atau diperlihatkan kemaksiatan ataupun dosa-dosa kita selama kita di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terima kasih Ustadz Deban atas kesimpulannya dan nanti guru kita Ustadz Aren Fakih akan memimpin bersama-sama kita untuk berdoa bersama-sama dan juga bersolawat bersama-sama. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah semuanya, kita sama-sama hadirkan hati dan pikiran kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Semoga wasilah zikir kita ini jadi ampunan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum
أستغفر الله العظيم 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 يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للأمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا Muhammad. Duhai Allah yang maha baik, lihatlah hamba-Mu yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah. Lihatlah hamba-Mu yang kotor ini ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, lihatlah hamba-Mu yang penuh dosa ini ya Allah. Kalaulah karena dosa-dosa kami Engkau tidak mau melihat kami ya Allah, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, kalaulah karena hati kami yang keras Engkau tidak mau melihat kami ya Allah, maka lembutkan hati kami ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, kalaulah karena kesombongan kami Engkau tidak mau melihat kami ya Allah, maka hilangkan sombong kami ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, kalaulah karena kami tidak tahu rasa malu kepadamu ya Allah, sehingga itu menyebabkan Engkau tidak mau melihat kami ya Allah, maka tanamkan pada hati kami rasa malu ya Allah. Tanamkan rasa malu itu pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tanamkan rasa malu itu kepada saudara-saudara kami ya Allah. Tanamkan rasa malu itu kepada orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami dan orang-orang yang kami sayangi tidak punya rasa malu kepadamu ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan kami sedang bermaksiat ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan kami sedang berdosa kepadamu ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, Engkau tahu setiap keadaan kami ya Allah. Engkau tahu beban hidup kami ya Allah. Engkau tahu betapa rapuhnya hati kami ya Allah. Kalaulah ada di antara kami yang hadir pada kesempatan kali ini yang sedang banyak masalah, tolong kami ya Allah. Kalaulah ada saudara kami yang saat ini sedang berat beban hidupnya, ringankan ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, jadikan kami semuanya orang-orang yang Engkau golongkan husnul khotimah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau golongkan husnul khotimah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau golongkan husnul khotimah. Duhai Allah yang maha penyayang, sayangilah kami, sayangilah anak-anak kami,
Sayangilah saudara-saudara kami, sayangilah pemimpin kami, ya Allah. Sayangilah bangsa kami, sayangilah negara kami agar negara ini dan semuanya Engkau ridhoi dan dalam keadaan selamat dunia dan Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.